MP が回復し、完全に欠落した行為。レベルが来い。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime isekai terbaru di tahun ini, di musim baru kali ini. Nah, yaitu anime isekai yang berjudul Hazurewa Kuno Joutai Skill yang sekarang udah nyampe ke episode kedua. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman kencang, celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di tengah Mimori yang kebingungan karena MP atau energinya sudah habis, sedangkan monster udah siap melahapnya. Si monster yang mulai menyerang, meski MP-nya udah habis, Mimori tetap menggunakan jurusnya. Tapi anehnya jurus tersebut tidak mempan. Monster tersebut tetap bisa bergerak dan menyerang. Sistem pun melaporkan bahwa tidak bisa menggunakan skill secara berulang pada target yang sama. Dengan itu Mimori pun menggunakan skill yang lain dan berhasil membuat monster tersebut tak bergerak. Dia lalu menggunakan racun untuk membunuhnya. Mimori yang semakin kelelahan akibat mengeluarkan begitu banyak MP. Tapi dari kejauhan terlihat begitu banyak monster yang muncul. Mimori tentu sangat terkejut dengan jumlah monster yang begitu banyak. Meski MP-nya udah mau habis, tapi karena tidak mau mati konyol, mau nggak mau dia harus melawan monster tersebut. Belum selesai urusannya dengan monster ayam, malah muncul lagi monster lain. Mimori yang merasa itu benar-benar gawat. Dengan brutal dia menggunakan skill paralyzer. Tapi tak peduli betapa banyak dia menggunakan skill, jumlah monster lebih banyak dari sebelumnya hingga membuat tenaga Mimori habis duluan. Di tengah Mimori yang udah sangat kelelahan, tapi dia tetap tidak menyerah. Di sisi lain, si monster burung yang terkena efek racun tadi, kali ini monster itu mati dan membuat level Mimori meningkat, guys. Meningkatnya nggak tanggung-tanggung, guys. Yang awalnya level 1 langsung naik ke level 258. Gila, satu monster aja bisa mendapatkan EXP yang sangat banyak. Apalagi kalau sampai membunuh semua monster di sana. Dan tanpa disadari, Mimori bisa membuat semua monster itu tak bergerak. Nah, menyadari bahwa dirinya itu mendapatkan banyak EXP, Mimori pun semakin percaya diri bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan semua monster. Dia terus menggunakan skill paralyzer hingga akhirnya skill tersebut naik ke level 2. Bahkan di sini Mimori sudah bisa menargetkan begitu banyak monster sekaligus. Meski merasa awalnya skill khususnya itu memang tidak mempan terhadap Dewi Laknat, tapi setelah masuk reruntuhan tingkat keberhasilannya jadi 100%. 同スキルの重複付与。 Mimori lalu membuka statusnya, yang mana status yang awalnya rata di level 3 sekarang udah naik ke angka 700-an. Sedangkan MP naik lebih tinggi dari yang lainnya. Salah satu monster yang mati itu kembali membuat level Mimori naik. Karena Mimori sudah ngebantai semua monster yang ada, alhasil dia pun duduk menunggu semua monster mati menjadi EXP. Level Mimori naik drastis menjadi level 395, sedangkan MP-nya naik jadi 13.000. Setelah itu dia menggunakan skill sleep pada beberapa monster, yang mana itu dilakukan untuk membuat skill sleep naik ke level 2. Beberapa monster lalu mati dan membuat level Mimori naik lagi menjadi 500-an. Beberapa monster yang baru muncul, Mimori yang hendak menyerangnya, namun monster tersebut malah ketakutan dan lari, guys. Karena sudah tak ada monster yang akan mengganggunya, Mimori pun mencari aksesoris yang bisa digunakan dari mayat orang yang mati di sana. Setelah itu dia pun mencari jalan keluar, tapi malah ketemu sama monster yang agak berbeda, guys. Dari auranya aja kita bisa tahu monster tersebut lebih kuat dari monster sebelumnya. Bahkan terlihat begitu banyak mayat manusia yang telah dibunuh. Tapi secara tiba-tiba Mimori ngerasa lapar dan butuh makanan, guys. Mengingat monster burung dan sapi yang telah dia kalahkan, kebetulan skill racunnya juga sudah menghilang. Mimori berniat memakan monster tersebut, guys.
guys. Tapi karena kulit mereka itu keras, alhasil Mimori mencongkel mata monster itu yang cukup lembek. Tanpa ragu dia langsung memakannya, meski ya itu membuatnya ingin muntah sih. Di tengah Mimori yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan, dirinya pun ingat dengan tas item yang diberikan oleh Dewi Laknat yang ternyata Mimori sangat beruntung sekali karena di dalam tas tersebut malah berisi makanan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Mimori yang awalnya penakut sekarang udah berbeda, yang mana dia menelusuri dungeon seorang diri dan membunuh begitu banyak monster sekaligus. Terlihat Mimori duduk di atas monster besar menunggu para monster kerucu mati. Bagi Mimori, itu adalah pemandangan yang mengerikan, seperti pembantaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Para monster yang mati, level Mimori sekarang meningkat pesat, yang mana sekarang dia itu udah berada di level 600-an. Tapi di sini dia itu malah nangis, guys. Dia itu menangis mengingat kejadian yang menimpa dirinya dulu, yang mana Mimori ini selalu diperlakukan tidak senonoh oleh kedua orang tuanya, guys. Tapi ada sepasang kekasih yang menolongnya. Orang-orang tersebut adalah paman dan bibinya. Mereka memberikan Mimori kehidupan yang normal dan mengajarinya kebaikan. Tapi dirinya sekarang tidak merasakan apapun. Dirinya tak gemetar sama sekali saat membunuh. Dengan itu mau gak mau dirinya harus menerima dirinya sendiri dan menjadi Touka Mimori yang baru. Mimori merasa jika suasana di sana itu semakin berubah. Dia lalu berjalan dan melihat adanya kristal sihir. Mimori lalu memberikan sihir pada batu tersebut, yang mana seketika itu membuat pintu terbuka dan di dalamnya ada mayat manusia yang mati, tapi tidak ada tanda gores sedikit pun. Merasa jika mereka itu mati pasrah, Mimori lalu mencoba mencari barang yang bisa dirinya gunakan, yang mana secara nggak diduga dia itu menemukan batu permata yang sangat banyak di dalam kantong. Karena takut itu akan dibutuhkan, Mimori pun membawa permata tersebut. Setelah itu Mimori pun memeriksa semua pintu yang ada di sana hingga sampailah ke pintu yang ke-25, yang mana di pintu kali ini memakan lebih banyak MP daripada pintu yang lainnya. Dan ketika terbuka, terlihat satu orang berjubah yang mati karena terkena tusukan di bagian perut. Mimori lalu membaca surat yang ia ambil dari mayat orang berjubah. Mimori bisa membaca huruf dunia itu dengan bantuan status. Nama orang berjubah itu adalah Angling Dharma. Enggak bercanda. Nama orang ini adalah Anglin Batrat. Dia itu biasa dipanggil Anglin Sang Petapa Agung. Nah, dia itu adalah pahlawan kegelapan, sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh salah satu teman Mimori. Anglin dipanggil oleh Dewi Vicious dengan paksa. Nah, karena tahu sifat sebenarnya Dewi Vicious itu sangat jahat, Anglin ini akan memberikan apa yang dirinya miliki pada orang yang ingin keluar dari dungeon tersebut. Mimori mendapatkan buku kumpulan lengkap teknik terlalang milik Anglin. Karena mungkin akan berguna, Mimori pun membawanya. Setelah itu Mimori juga menemukan gulungan mantra terlarang. Namun di sini Mimori tak bisa membaca tulisan mantra tersebut, guys. Karena itu adalah mantra yang disembunyikan oleh petapa agung terkuat. Pastinya itu adalah mantra yang sangat kuat. Jika dirinya bisa mempelajari mantra tersebut, mungkin dirinya akan bisa menggunakannya melawan Dewi Laknat. Mimori yang kembali membuka buku, secara nggak diduga dia itu menemukan tulisan hati-hati terhadap pelahap jiwa, yang mana ternyata Anglin dikalahkan oleh pelahap jiwa tersebut. Singkat waktu, Mimori yang menelusuri dungeon semakin dalam. Akhirnya dia menemukan pintu, tapi untuk membukanya Mimori harus memasukkan sesuatu di pintu tersebut. Mimori merasa jika pintu tersebut adalah pintu keluar, mengingat bahwa Anglin adalah pahlawan terkuat dan pelahap jiwa adalah monster yang tak bisa dikalahkan olehnya. Mimori kembali membuka status, yang mana dia itu sekarang udah level 1229. Karena dirinya itu sudah menaikkan level sebanyak mungkin, Mimori percaya dirinya pasti bisa melawan pelahap jiwa. Setelah itu Mimori melihat ada wajah yang menempel di tembok, yang mana dia yakin itu adalah sang pelahap jiwa.
Dalam sekejap, jari Mimori langsung terputus guys. Gila sih, baru juga nongol udah main-main serang aja. Merasa jika serangan pelahap jiwa itu aktif saat Mimori mempunyai niat menyerang. Mimori yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Dia membutuhkan kristal yang ada di dahi pelahap jiwa untuk keluar, tapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Di tengah dirinya yang berpikir keras dengan apa yang harus dirinya lakukan, secara nggak diduga terjadi getaran yang mana ternyata itu diakibatkan oleh si pelahap jiwa yang mulai bergerak lepas dari dinding. Ditambah lagi, ternyata pelahap jiwa tersebut bisa terbang guys. Di sisi lain, di luar dungeon ada seorang cewek yang lari dan melihat adanya reruntuhan tua karena sepertinya dia itu sedang dikejar oleh seseorang. Cewek itu pun berniat bersembunyi di reruntuhan tua itu. Scene kembali ke Mimori, pelahap jiwa yang mulai bergerak tapi Mimori bersembunyi. Setelah itu pelahap jiwa nampak memuntahkan sesuatu dari mulutnya, yang mana muntahan cairan tersebut bisa berubah wujud dan bergerak. Bahkan cairan itu berubah menjadi orang-orang yang telah mati di dalam reruntuhan. Pelahap jiwa itu lalu bergerak menembus tembok. Anehnya dia juga berteriak sangat keras. Tidak hanya itu, kedua matanya juga terbuka perlahan. Mimori tak bisa melawan anak buah pelahap jiwa yang berwujud manusia. Mengingat semua orang yang telah mati di sana, Mimori tak bisa menggunakan skill racun pada mereka. Sebagai manusia, Mimori tentu mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia, tapi si pelahap jiwa malah semakin menjadi-jadi. Dia malah memuntahkan cairan lebih banyak lagi dan membuat banyak sekali manusia tiruan. Mimori yang sangat ketakutan melihat itu, si pelahap jiwa tertawa dengan sangat puas. Melihat ekspresi pelahap jiwa, Mimori merasa dia itu benar-benar menikmati pertarungannya. Mimori yang tidak menyerang sama sekali meski dirinya itu udah dikeroyok. Bahkan di sini Mimori sampai nangis. Namun secara nggak diduga, Paralyze. So. Ternyata dari tadi itu Mimori hanya pura-pura guys. Dia itu pura-pura takut dan tak menyerang. Dia menunggu momen yang pas saat dimana pelahap jiwa lengah. Dia mengetahui kelemahan fatal dari mereka yang kuat dan arogan, yaitu saat mereka berpikir lebih unggul daripada lawannya. Nah, karena Mimori menggunakan skill Paralyze, alhasil skill tersebut naik level menjadi level 3. Setelah itu Mimori lalu menggunakan poison untuk membunuh si pelahap jiwa. Mimori berkata, meski dia itu adalah monster yang terbuat dari jiwa orang-orang buangan yang mati, Mimori tetap tak akan memberinya belas kasih. Kejahatan dibalas kejahatan, membunuh dibalas membunuh. Mimori memanfaatkan statusnya yang sangat lemah, karena dengan kelemahannya itu dirinya pasti akan diremehkan. Karena sepertinya si pelahap jiwa ini masih sangat kuat. Dengan itu Mimori menambahkan damage dan menggunakan poison sekali lagi. Alhasil si pelahap jiwa pun modar terbunuh oleh orang buangan yang sangat lemah. Terus dari bangkai si pelahap jiwa muncul cahaya yang terbang dan meledak seperti kembang api, dan muncullah orang-orang yang memuji Mimori yang berhasil mengalahkan pelahap jiwa. Mereka semua itu adalah orang buangan yang telah mati terbunuh di dalam reruntuhan tersebut. Dan muncullah orang berjubah yang pastinya itu adalah Anglin. Anglin meminta Mimori untuk mengalahkan sang Dewi Laknat, dan setelah itu arwah mereka semua pun menghilang dari sana. Dan yaps, itulah akhir dari anime Hazure wa Kuno Joutai Jou Skill episode kedua. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.